Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Semoga kita semua tetap dipelihara, dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Anies Baswedan sangat moncer ya, namanya dengan izin Allah, dan kampanye hitam segera saja mengepungnya ya, dan mencoba mencederai citra dirinya sebagai politisi atau sebagai calon presiden yang tidak tertandingi ya. Jadi upaya-upaya kampanye hitam ya, itu cepat ya. Begitu tampak kita lihat misalnya yang pertama, yang sangat berbahaya sebenarnya ketika dia itu didukung seolah-olah oleh para teroris ya, oleh anggota Front Pembela Islam yang sudah dilarang, yaitu orang mengatakan didukung juga oleh anggota-anggota Hizbut Tahrir yang sudah dilarang oleh pemerintah. Jadi ada waktu itu namanya majelis sang presiden ya, mendeklarasikan Anies ya sebagai calon presiden 2024, dan pakaian mereka itu putih-putih dan juga ya satu cara yang tampaknya bukan kebetulan di setting ya, oleh intelijen hitam ya. Jadi betul-betul ini satu gerakan yang sebenarnya harus diantisipasi juga oleh grupnya Anies atau oleh ringnya satu Anies ya. Mungkin mereka sudah bekerja untuk mengantisipasi itu, sudah berdiskusi untuk menolak kampanye hitam itu. Pengamat politik Reza Aryadi menilai ya, jadi apa istilahnya, pola stigmatisasi atau framing hingga mobilisasi biasanya menjadi modus dalam mengkapitalisasi atau memasarkan ya kampanye hitam yang isinya itu politik identitas yang akan dijadikan apa ya, satu cara untuk menghancurkan ya, kredibilitas Anies ya, paling tidak pada tingkat media ya. Apa target kampanye hitam seperti itu ya? Untuk mengurangi atau memberikan label negatif ya kepada Anies sebagai figur yang disasar oleh kampanye hitam itu. Jadi membentuk opini publik dengan cara yang negatif ya, sehingga Anies itu nanti dikenang atau dikenal di publik itu sebagai orang-orang yang mendukung gerakan-gerakan dari ormas yang sudah dilarang oleh pemerintah, dan dia mendukung ya para narapidana teroris ya. Jadi akan dekat ya, diasosiasikan Anies itu di framing ya, supaya dekat dengan organisasi yang sudah dilarang ya, yaitu Front Pembela Islam dan juga Hizbut Tahrir Indonesia, dan juga sangat dekat dengan terorisme. Ini tampak seperti komodifikasi politik identitas, siapa saja bisa disasar itu, kata siapa tadi itu, kata pengamat politik Reza Aryadi. Ini ada di JPNN ya, Senin 27 Juni 2022 jam 00.55 ya. Jadi
Anies sebagai figur calon presiden itu bisa jadi target potensial ya. Bukan hanya potensial, sudah disasar, sudah dijadikan target kampanye hitam itu. Jadi jelas motif mereka itu, yaitu semacam majelis sang presiden itu motif untuk merusak ya, citra Anies Baswedan di mata publik ya. Jadi mantan aktivis GMNI itu artinya Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, menduga aksi dukungan capres tak lepas dari mobilisasi politik, dan dukungan itu sebenarnya nggak tulus katanya. Sebagaimana kita ketahui ya, beberapa minggu terakhir ini kan aksi dukungan capres itu marak ya, di mana-mana di tanah air, termasuk kelompok yang mengaku Ijtima Ulama itu mendukung Sandiaga Uno ya. Dan majelis sang presiden mengusung atau mendeklarasikan Anies sebagai capres 2024. Ini sebenarnya dukungan yang tidak tulus ya, karena ada semacam kampanye hitam di situ. Tampaknya aksi-aksi politik dukung-mendukung itu dalam kerangka mencederai citra sang tokoh, yaitu khususnya Anies di mata publik itu. Aksi politik seperti itu sebenarnya kan tampak ya, itu digelar ya, ada polanya itu sistematis, ada sistemnya, dan tentu tidak bisa kita tangkis ya. Di balik itu ada desain politik tertentu ya. Jadi ada motif tertentu, ada pola tertentu, ada sistem tertentu, ada desain politik tertentu yang tujuannya untuk menghancurkan ya, melakukan kampanye hitam terhadap Anies Baswedan ya. Jadi upaya-upaya kampanye hitam seperti itu, majelis sang presiden dan lain-lain yang tidak tulus sebenarnya, itu bukan relawan Anies yang sesungguhnya gitu. Itu memang dimaksudkan untuk memberi impresi ya, untuk memberikan kesan politik yang keliru ya di publik yang terbuka ini, dan supaya orang menyimpulkan bahwa Anies itu dekat dengan kelompok-kelompok yang radikal maupun yang intolerannya. Dua kosakata ini, yaitu radikal dan intoleran, itu yang dijadikan satu alat untuk membungkam ya lawan-lawan politik dari pemerintah sebenarnya ya. Sebagaimana kemarin kita lihat tanggal 23 Juni itu yang dipublikasikan oleh The Economist, bahwa isu radikalisme dan intoleran itu adalah satu cara yang disiapkan, satu cara yang disengaja untuk membungkam dan menyeret lawan-lawan politik pemerintah atau orang-orang yang bersikap kritis terhadap pemerintah, sehingga bisa dibungkam dengan cara dimasukkan penjara dengan tuduhan radikalisme, intoleran, dan terorisme. Dan Anies dalam kerangka itu sekarang, dalam konteks itu, dalam konteks untuk menghancurkan ya, citra Anies yang dikenal bersih dan juga toleran, mencoba sekarang untuk digeser menjadi orang yang radikal dan orang yang intoleran dan juga dekat dengan terorisme. Itulah kampanye hitam yang sekarang mengurung dan mencoba menghancurkan Anies Baswedan. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.